Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi kelas SI 3A dengan dosen pengampun Ibu Neni Mulyani MKOM. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai metode pengembangan sistem SDLC. Sebelumnya izinkan dulu saya memperkenalkan pemateri-pemateri yang ada dalam video. Yang pertama itu saya sendiri, Muhammad Ramadan Ghazali dengan NIM 23220332. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemateri kedua yaitu Suci Mentari dengan NIM 23220025. Selanjutnya pemateri ketiga ada Siti Winda Amelia dengan NIM 23220356. Jadi pertama-tama saya di sini akan menjelaskan mengenai metode pengembangan sistem atau System Development Life Cycles, singkatan dari SDLC. Jadi SDLC ini ialah tahapan atau proses merancang, membangun, mengembangkan dan juga menguji sehingga nantinya terciptalah sistem atau software yang berkualitas. Tujuan dari penerapan SDLC ini ialah sebagai penyedia alur yang struktur yang akhirnya nanti mengefisienkan waktu pengerjaannya dan pada akhirnya juga meminimalisirkan biaya yang ditimbulkan. Akan tetapi meski demikian software atau sistem yang dihasilkan itu diharapkan tetap dapat memenuhi ekspektasi daripada klien pemesan. Tujuan lain dari penerapan SDLC juga ialah sebagai antisipasi akan adanya kesalahan dan pada akhirnya tidak ada proses perbaikan dan tidak ada proses pengerjaan ulang sehingga suatu proses pengerjaan sistem itu lebih efisien. Konsep dasar tahapan pengembangan SDLC itu dimulai dari analisis, kemudian lanjut ke desain, kemudian ke coding dan selanjutnya testing. Semakin kompleks sistem yang dibangun pula semakin banyak tahapannya, tapi konsep dasarnya itu adalah 4 poin ini. Yang pertama analisis, desain dan coding, dan selanjutnya testing. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh model metode pengembangan sistem, yaitu metode waterfall. Dalam model waterfall ini sistemnya bergerak secara sequential linear. Artinya prosesnya itu dilakukan secara bertahap. Jadi jika proses sebelumnya belum selesai, tidak bisa lanjut ke proses selanjutnya. Model ini juga dikenal sebagai model paling sederhana dan cocok untuk pengembangan perangkat lunak yang tidak berubah-ubah. Adapun tahapan-tahapan pada model waterfall ini, yang pertama itu adalah analisis. Di tahapan analisis ini dilakukan untuk mengetahui lebih dalam lagi kebutuhan dan tujuan perangkat lunak yang dikembangkan. Selanjutnya itu ada proses tahapan desain. Di tahapan desain ini dilakukan untuk mengetahui lebih dalam lagi rancangan sistem apa yang digunakan, rancangan struktur data apa, arsitektur software, representasi interface, prosedur dan prosedur pengkodeannya bagaimana. Dan selanjutnya itu adalah proses penulisan kode program. Ini itu tergantung dari jenis program apa yang dikembangkan. Selanjutnya itu ialah proses penggabungan modul-modul yang sudah dibuat sebelumnya, kemudian melakukan serangkaian pengujian untuk memastikan apakah software yang dikembangkan sudah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di awal. Baiklah, saya Suci Mentari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai namanya metode prototype. Apa itu metode prototype? Metode prototype adalah cara untuk mengembangkan suatu sistem dengan membuat model awal sebelum final dibuat. Dari mana sih dimulainya? Yaitu dimulai dari menganalisis kebutuhan yang mana informasinya didapatkan dari klien atau sistem softwarenya.
Metode prototype ini adalah alat yang sangat berguna dalam pengembangan sistem. Dengan membuat prototype ini, kamu bisa memastikan apakah yang kamu buat itu sesuai dengan kebutuhan pengguna dan memiliki kualitas yang baik. Kenapa sih metode prototype ini penting? Ya, karena ini dapat bekerja lebih cepat untuk melihat hasil kerja dan mendapatkan umpan balik dari pengguna atau klien. Yang kedua, dapat menemukan masalah lebih awal. Jika terjadi sebuah masalah, kalian akan mudah mendapatkan masalah itu lebih awal. Yang ketiga, dapat meningkatkan komunikasi. Prototype ini dapat menjadi alat untuk berkomunikasi. Yang keempat, yaitu membuat keputusan lebih baik. Kamu bisa membuat keputusan lebih baik tentang fitur-fitur apa yang perlu ditambahkan atau dihilangkan sebelum dirilis. Setelah itu akan diserahkan ke customer dan untuk tujuannya itu mendapatkan evaluasi apakah sudah memenuhi ekspedisi ataupun masih ada yang kurang, dan evaluasi ini akan menjadi review. Adapun tahapan analisisnya yaitu desain. Tahapan ini merupakan tahap di mana kita membuat rancangan awal dari sistem. Contohnya itu ketika kita ingin membuat sebuah website, tahap desain ini mencakup pembuatan layout halaman, pemilihan warna, font, dan penentuan struktur navigasi web. Setelah itu ada prototype. Setelah desain selesai, maka tahap selanjutnya adalah membuat prototype. Untuk melihat apakah desain ini dibuat berfungsi dengan baik dan sesuai. Selanjutnya ada customer evaluation. Pada tahap ini, prototype yang sudah dibuat akan ditunjukkan kepada calon pengguna untuk mendapatkan masukan atau namanya feedback. Lalu ada namanya review. Setelah mendapatkan feedback, desain prototype akan dikaji ulang dan diperbaiki apakah sesuai dengan masukan yang diberikan oleh pengguna. Setelah memastikan sistem itu benar-benar mengacu dengan hasil evaluasi yang diberikan, maka setelah itu akan dirilis atau dipublikasikan. Selanjutnya, ada metode Rapid Application Development, yaitu metode pengembangan sistem yang bersifat incremental, yaitu metode yang dilakukan secara bertahap dan berturut. Metode ini biasanya digunakan untuk mengerjakan metode dasar, namun butuh waktu singkat. Link adalah proses membuat sebuah gambaran. Bagaimana proses dalam bisnis modeling? Adapun tahapannya yaitu seperti definisi masalah, analisis pasar, dan pengembangan model bisnis, serta validasi model bisnis dan juga implementasi. Nah, siapa saja sih yang terlibat dalam bisnis modeling ini? Yang pertama ada namanya entrepreneur, manager, tim pengembangan produk, tim pemasaran, tim keuangan, dan konsultan bisnis. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode iteratif and incremental dan juga metode spiral. Yang pertama ada metode iteratif and incremental. Metode ini menggabungkan dua pendekatan yaitu waterfall dan prototyping. Prosesnya bertahap. Kita bikin satu bagian dulu sambil lanjut ke bagian berikutnya terus sambil disempurnakan. Tahapan-tahapan yang diperlukan dalam metode ini adalah yang pertama perencanaan. Di awal kita rencanakan apa yang dibutuhkan dan bagaimana sistem dapat dikembangkan. Yang kedua ada analisis. Setelah rencana selesai, kita analisis kebutuhan sistem secara lebih detail. Yang ketiga ada perencanaan dan desain. Berdasarkan hasil analisis, kita mulai desain sistemnya termasuk struktur dan tampilannya. Keempat ada pengkodean. Nah, dari desain tadi kita ubah jadi program atau kode. Kelima ada pengujian. Setelah sistemnya jadi, kita tes apakah sudah berjalan sesuai harapan. Ya, yang keenam atau yang terakhir ada deployment. Kalau sudah oke, sistemnya siap untuk digunakan. Keunggulan dari metode ini adalah metode ini lebih fleksibel dibandingkan waterfall karena mendukung perulangan. Prosesnya juga lebih rapi dan terstruktur dibandingkan prototyping. Lalu kita masuk metode yang kedua, yaitu metode spiral. Metode spiral ini mirip sama prototyping, tapi lebih terstruktur dan cocok untuk proyek besar.
Misalnya dipakai untuk bikin sistem yang terus berkembang, kayak aplikasi mobile atau game online gitu. Metode ini dibagi menjadi beberapa task region. Yang pertama ada region requirement atau perencanaan. Di tahap awal kita kumpulin semua kebutuhan sistem dan buat gambaran apa aja yang mau dibangun nantinya. Yang kedua ada region risk analysis. Kita cek risiko teknis dan manajemen, misalnya risiko waktu, biaya, atau teknologi. Prototipe awal juga dibuat di tahap ini loh, supaya ada gambaran jelas untuk langkah berikutnya. Yang ketiga, ada region engineering atau pengembangan. Berdasarkan prototipe, kita mulai bangun sistem sesuai kebutuhan. Setelah selesai, langsung dites untuk memastikan semuanya bekerja dengan baik. Lalu yang terakhir, ada region evaluation atau evaluasi. Sistem diuji oleh pengguna atau klien. Masukan mereka digunakan untuk memperbaiki tahap berikutnya. Lalu proses ini diulang-ulang sampai sistem benar-benar sesuai dengan keinginan pengguna atau kebutuhan. Keunggulan dari metode ini adalah prosesnya fleksibel dan terfokus pada kepuasan pengguna. Juga sangat cocok untuk proyek besar yang butuh banyak pembaruan. Penjelasan gampangnya untuk kedua metode ini adalah yang pertama untuk iteratif and incremental. Bayangin aja kita lagi bangun rumah pelan-pelan dari mulai pondasi, terus tembok, atap, sampai selesai. Yang penting kita pastikan tiap bagian udah kuat sebelum lanjut ke tahap selanjutnya. Untuk metode spiral, bayangin kita lagi buat game. Kita buat dulu versi awal, kasih ke pemain untuk dicoba. Terus ambil masukan mereka buat perbaikan. Prosesnya diulang-ulang sampai hasilnya sempurna. Baik, ini saja penjelasan dari saya mengenai metode iteratif and incremental dan juga metode spiral. Sekian, terima kasih. Nah, itulah video pembelajaran yang kami buat. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam kata-kata atau hal apapun itu, kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.